Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira biqaraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha. Bapak Ibu saudara sekalian, pada hari ini kita membahas tentang kata-kata simbolik. Kata-kata simbolik itu banyak sekali. Kata-kata bersimbol. Kenapa? Karena manusia memang sudah fitrahnya diciptakan oleh Allah serba bersimbol. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 31 itu ada keterangan wa 'allama Adamal asma', dan Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk membuat simbol-simbol. Nah, asma itu artinya simbol atau nama. Nama itu kan simbol. Umpamanya nama saya Rakib Jamari. Apakah Rakib itu saya? Bukan. Itu simbol untuk orang memanggil saya Rakib Jamari. Simbol. Dengan memakai simbol itu orang tahu membedakan mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Kalau yang laki-laki umpamanya di Indonesia ini ujung namanya tuh Man, An. Kalau yang perempuan simbol namanya pada umumnya itu Ti, Wati, Hayati, yang II. Kalau laki-laki cenderung kepada A atau Man. Itu simbol secara umum. Jadi orang bisa membedakan. Memang ada satu-satu juga yang laki-laki pakai simbol I, huruf namanya di ujung. Ada satu-satu, tapi pada umumnya A dengan An. Nah, itu simbolnya. Simbol nama laki-laki, nama perempuan beda. Nah, begitulah tentang Allah memberikan simbol kepada manusia dengan nama-nama. Tujuan buat nama itu apa? Untuk membedakan. Yang ini namanya ini. Ada orang satu nama, umpamanya namanya Abdullah. Sama-sama namanya Abdullah. Maka diberi simbol. Abdullah 1, Abdullah 2. Abdullah awal, itu yang pertama. Abdullah Sani, yang kedua. Abdullah Sulusi itu Salasah, itu yang ketiga. Jadi pakai simbol. Seandainya nama dibedakan simbolnya. Nah, pakaian juga simbol. Kita bisa menebak jiwa seseorang itu melalui simbol yang dia pakai, melalui pakaian yang dia gunakan. Simbol itu menunjukkan isinya. Masya Allah. Jadi wa'alamal Adamal asma'a, dan Allah ciptakan Adam itu sebagai makhluk yang punya kemampuan membuat simbol-simbol, membuat nama-nama. Sehingga dalam tafsir ayat itu disebutkan diujilah untuk menyebutkan nama-nama kepada Adam, dan diujilah kepada malaikat untuk membuat simbol-simbol nama-nama. Kalau malaikat ini ilmunya statis, diajarkan 1, 2, 3, 4, itulah yang dia bisa. 1, 2, 3, 4, lebihnya tidak bisa. Tapi manusia, karena manusia itu adalah makhluk bersimbol, dibuatlah simbol 1, 2, 3, 4, dia bisa lanjutkan 5, 6, 7 sampai 1000. Sehingga tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang dikenal oleh manusia yang tidak diberinya simbol. Semuanya bersimbol. Simbol itu ada dalam bentuk nama, ada dalam bentuk gambar, ada dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk bahasa. Itu semuanya kata simbol. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Al-Quranul Karim banyak sekali menggunakan kata-kata bersimbol. Untuk di atas simbolnya tunjuk di atas.
ke kepala. Di bawah tunjuk sana. Itu simbol. Menunjuk kiri kanan, luar dalam, itu semuanya simbol. Nah, simbol ini tak bisa dihilangkan. Tidak bisa dikatakan orang tak pakai simbol itu dikatakan taghut. Simbol-simbol ini, kata-kata bersimbol biasanya dalam bentuk sindiran. Sindiran itu simbol. Umpamanya seorang anak gadis di rumah itu, orang memakai kata bersimbol, nampaknya tebu di depan rumah ini sudah pantas untuk ditebang. Bolehkah kami mengambil tebu yang sudah dewasa atau yang sudah waktunya untuk dimanfaatkan? Nah, tidak langsung dia menyebutkan boleh. Nah, anak gadis mukul langsung pinang, tak begitu. Tebu di depan rumah ini bolehkah dimanfaatkan? Begitu. Kami jadikan bahagian dari kami. Itu simbol. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memakai kata-kata bersimbol itu banyak. Kata-kata bersimbol itu dalam Al-Quran itu disebut dengan ayat-ayat mutasabihat. Karena simbol itu harus diterjemahkan, harus ditafsirkan, harus dibandingkan. Kalau ayat-ayat yang tidak bersimbol, itu namanya ayat muhkamat. Dia tidak bersimbol, langsung saja. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Nggak ada simbol-simbol, langsung saja. Haram bagimu segala macam bangkai, waddamu segala macam darah, walahmul khinzir segala macam daging babi. Nah, itu langsung. Itu namanya muhkamat. Tapi kalau ayat-ayat mutasabihat itu bersimbol. Umpamanya jodohku itu ada di tangan Allah. Nah, jodohku itu di tangan Allah, nasibku di tangan Allah. Apakah Allah punya tangan? Tidak. Itu kata-kata bersimbol kekuasaan Tuhan. Macam di Malaysia, ini toilet khusus untuk kaki tangan pejabat. Pejabat itu artinya kantor. Khusus untuk kaki tangan pejabat artinya khusus untuk pegawai dalam. Pejabat itu kantor. Khusus untuk pegawai kantor. Masya Allah. Jadi ada kawan saya yang tidak mengerti dengan simbol orang Malaysia. Masuk dia ke WC itu, dia cuma cuci kaki, cuci tangan, sudah itu dia berangkat. Katanya tadi mau buang air besar. Iya. Kenapa nggak jadi? Aduh, aku tahan saja. Karena di situ ditulis khusus untuk kaki tangan pejabat. Ya, saya cuci kaki, cuci tangan, langsung keluar. Masya Allah. Itu hanya simbol. Kaki tangan di situ maksudnya orang-orang pegawai dalam saja. Sekali-sekali kalau orang luar terdesak, boleh minta izin. Itu maksudnya kaki tangan itu. Kaki tangan pejabat itu artinya pegawai tetap di kantor itu. Itu namanya kaki tangan pejabat. Kalau kantor pusat, ibu pejabat. Nah, kalau di kita pejabat itu orang, pemimpin. Tapi kalau di Malaysia tidak. Pejabat itu artinya kantor. Kaki tangan pejabat artinya pegawai-pegawai khusus kantoran itu. Nah, sekian, terima kasih. Kembangkan sendiri itu simbol-simbol yang terdapat. Jadi disebut Tuhan di atas aras, tunjuk pula ke atas. Itu bukan Tuhan bertempat tinggal di aras, tidak. Tuhan tidak bisa tinggal di aras. Kenapa? Karena aras itu aja dipikul oleh 70 malaikat. Jadi malaikat kalau begitu memikul Tuhan, tidak masuk akal. Walaupun akidah itu jauh di atas akal, tapi jangan sampai pula bertentangan dengan akal. Jadi Allah di atas aras, lalu aras itu dipikul oleh 70 malaikat.
Jadi kalau begitu, lebih kuatlah malaikat lagi daripada Tuhan. Tuhan aja lemah, dia harus digendong. Nah, dengan aras sekalian. Itu tidak masuk akal. Jadi gunakanlah kata-kata simbolis, kata-kata yang masuk akal. Yadullahu fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Artinya keputusan Allah itu lebih kuat daripada keputusan manusia. Man process, God disposes. Manusia merencanakan, Tuhan memutuskan. Jadi apa yang sudah di tangan Allah, maksudnya apa yang sudah terjadi pada azali, itu tidak bisa diganggu oleh tangan manusia. Namun kepada manusia diberikan dua takdir. Satu namanya takdir mubarram, mubarram dari asli mubram ya, mubram. Takdir mubram. Yang kedua takdir apa? Takdir muallak. Jadi takdir muallak ini digantungkan kepada diri kita. Jadi antara mubram dan muallak ini ada kaitannya. Tapi kalau memang sudah secara azali takdir mubram itu menetapkan, takdir muallak itu tidak berlaku. Namun manusia disuruh berusaha sekedar manusia bisa, sampai mana mampunya, jangan sampai tidak ada usaha sama sekali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia.